Jelang laga Indonesia lawan Bahrain, Martin Paes mengalami cedera di pergelangan tangannya. Wah, Tentunya ini bukan berita yang mengenakan ya guys ya. Martin Paes adalah palang pintu terakhir buat timnas kita banget ya. Performanya gacor banget lawan Arab dan juga Australia. Tentunya dengan performanya yang Martin Paes yang emang gacor, sangat membantu timnas kita untuk mendapatkan hasil imbang lawan Arab dan juga Australia. Berita cederanya pergelangan tangan Martin Paes ini dikonfirmasi oleh klubnya FC Dallas ya. Pagi ini FC Dallas bermain melawan San Jose Earthquakes dan menjelang pertandingan Martin Paes dinyatakan tidak bisa bermain karena mengalami cedera ringan sih sebenarnya pada pergelangan tangannya. Akhirnya juga ya FC Dallas kembali kalah. Dengan Martin Paes aja masih kalah mulu. Ya apalagi kalau nggak ada Martin Paes nih ya. 3-2 ya back yang ngelawak. Makanya rekrut Rizky Ridho. Oke, tapi menurut gue sih kemungkinan ini hanyalah precaution ya. Dalam artian maksudnya ya jaga-jaga aja. Maksudnya FC Dallas memberikan waktu Martin Paes untuk recovery menjelang Indonesia melawan Bahrain. Oke guys, jadi sama-sama aja kita doain semoga ini bukan sesuatu yang serius dan Martin Paes bisa tampil menjaga gawang kita melawan Bahrain dan juga Cina. Gimana menurut kalian? Yuk kita komen, let's go! Berita yang cukup tidak menggembirakan buat kita para fans timnas yang waras. Bung Toel nggak diajak. Kiper jagoan kita semua, Martin Paes, alami cedera. Tapi untungnya udah dikonfirmasi juga kalau cederanya itu cedera ringan boy. Tentunya ini bukan kabar yang baik ya, mengingat kita bakal melakoni 2 laga penting melawan Cina dan juga Bahrain. Oh ya buat lu pada yang pengen tahu jadwal timnas kita dan juga info-info penontonan pertandingan, silakan kalian cek yang udah gue tautkan di bio gue guys. Di situ ada info-info yang lengkap dan juga terbaru soal timnas kita boy. Lumayan buat rame-rame ya kan nontonnya. Lanjut. Apakah sekarang udah saatnya untuk Pak Erick Thohir bergerak menuju Emil Audero Mulyadi? Nanti pasti ada aja nih yang ngomong begini nih. Bang, no Emil bang, no Emil. Dulu orang tuanya Emil bilang mimpi bang. Gak mau bang. Kita para pendukung timnas sudah sakit hati bang. Lu pada siapa sih? Lu pada siapanya Sintayong emang? Berkali-kali gue udah bilang ya, kalau misalnya Emil masuk ke timnas kita, ini Sintayong sendiri yang ngomong bukan gue BTW. Emil bakal jadi pilihan utama di timnas kita. Secara pengalaman, Emil jauh di atas Martin Paes boy. Mungkin secara match fitness dan form, sekarang Emil ya ada di bawahnya Paes sekarang. Karena Paes kiper utama di timnya. Tapi dengan kehadirannya Emil di timnas kita, kalau ada berita-berita begini, kita nggak usah pusing, nggak usah panik. Gue tau lu pada pas tahu berita ini, lu pada langsung berpikiran, aduh gimana nih, gak ada Martin Paes, gimana bisa menang kan lu Bahrain sama Cina nih. Jujur. Tanpa mendiskreditkan seorang Hernando Ari, Nadeo maupun Adi Satrio. Cuma kita jujur-jujuran aja nih boy, levelnya kiper-kiper Ligue 1 ini belum nyampe lah levelnya Emil. Dengan kehadiran Emil, tentunya bakal menjaga kedalaman skuad kita. Dan kita nggak usah risau nih, Sintayong nggak usah risau kalau misalnya ada pemain yang cedera, terutama Martin Paes di penjaga gawang. Lebih pinter lagi ya boy ya. Lagian juga bokapnya Emil itu ngomong begitu di zaman kegelapannya PSSI. Wajar-wajar aja kok menurut gua. Oke boy, sampai sini dulu, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Terima kasih. Sampai ketemu boy. Oke, gue mau kasih informasi terbaru mengenai Martin Paes. Jadi dikonfirmasi sama klubnya kalau dia lagi ada cedera ringan di pergelangan tangannya, jadi dia nggak bisa ngebela timnya. Nah ini adalah postingan dari FC Dallas. Dia bilang ada cedera ringan aja, cedera sedikit di pergelangan tangannya. Semoga aman-aman saja ya guys. Nggak bisa ngebela FC Dallas. Dan memang terjadi di starting line up-nya pun nggak ada nama Martin Paes, bahkan di cadangannya pun nggak ada nama dia. Jadi memang benar-benar kiper kita ini nggak bisa tampil dan dia memang lagi cedera. Walaupun ringan, tapi mengkhawatirkan juga buat kita karena kita mau ngelawan Bahrain sama mau ngelawan Cina. Ya kita doain aja, kita doain buat kiper kita semoga cederanya cepat pulih dan bisa ngebela timnas Indonesia. Dan mudah-mudahan nanti di sana di Bahrain maupun di Cina kita bisa mendapatkan poin maksimal, kita bisa pulang mendapatkan 6 poin, insya Allah. Mari kita doakan untuk Martin Paes dan timnas Indonesia. Salam olahraga, teman-teman. Coba lagi bersama saya di Falcon Channel ya. Sebuah berita yang tentunya sangat mengejutkan bagi kita semua. Kiper utama timnas Indonesia Martin Paes diinfokan bahwa dia mengalami cedera ringan di pergelangan tangan. Tentu seperti yang disampaikan oleh abang-abang kita pada video-video tadi bahwa kita pasti khawatir ya
mendengar info seperti ini kita pasti khawatir. Apalagi sisa 6 hari mulai dari hari ini timnas kita akan bertanding melawan Cina dan juga Bahrain di ajang kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Ya, tapi saya secara pribadi saya optimis bahwa langkah yang dilakukan oleh klubnya FC Dallas untuk tidak menyertakan Martin Paes dalam line up pada pertandingan di klub, ya itu tentu mereka ingin agar Martin Paes ini bisa segera ya istilahnya memperbaiki pergelangan tangannya sehingga dia cukup banyak waktu untuk proses penyembuhan. Saya kira FC Dallas sangat baik ya. Mereka bisa memberikan peluang bagi Martin Paes untuk bisa memulihkan pergelangan tangannya. Kita doakan saja teman-teman, harapan kita semua. Semoga Martin Paes bisa pulih secepat-cepatnya. Ya, kita tentu tidak mau hilang ya sosok Martin Paes di posisi penjaga gawang. Tapi sekalipun nanti dia tidak bisa bermain, saya masih tetap optimis bahwa kiper-kiper kita, Nadeo dan juga Hernando Ari masih bisa kok menggantikan. Apalagi lawannya ini menurut saya cukup bisa kita atasi. Tambah lagi posisi kita yang semakin kuat di back ya. Di posisi pertahanan dengan hadirnya sosok Mads Hilgers. Jadi tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Kecuali pertahanan belakang itu yang kuat hanya Martin Paes sendiri. Kita masih bisa bernapas lega karena ada sosok Mads Hilgers, Cai Ices, ya, dan juga Rizky Ridho. Si abang kita, si preman ya, Justin Hubner tidak bisa bermain karena cedera. Tapi dalam sebuah Instagramnya dia tetap memberikan dukungan agar timnas bisa memenangkan pertandingan, teman-teman. Aduh, pusing banget deh begini Martin Paes segala cedera lagi udah mau menjelang lawan Bahrain begini, gimana ini guys? Mudah-mudahan lah Martin Paes ini nggak terjadi apa-apa, dia cepat recovery, dia langsung bisa main melawan Bahrain nanti, nggak ada masalah dengan pergelangan tangan dia ya, karena menurut FC Dallas sendiri dia cedera ringan. Yang bermasalah itu pergelangan tangan dia, semoga nggak terjadi apa-apa dengan Martin Paes. Tapi menurut aku memang kita butuh pelapis selevelnya Martin Paes sih. Dan yang aku tahu selevelnya Martin Paes itu cuman Emil Audero ya. Gimana menurut teman-teman? Apakah kita memang udah harus memanggil Emil Audero juga sih untuk pelapis Martin Paes ya? Karena bukannya apa-apa ya. Menurut aku Nadeo, Satrio, sama Hernando itu belum ada selevel Martin Paes sih. Kalau misalnya nanti Martin Paes ini kenapa gitu kan, ini masih kita beruntung dia masih cedera ringan, masih besar kemungkinannya dia akan bermain berlaga melawan Bahrain dan Cina, dan semoga dia juga nggak kena kartu kuning agar dia bisa bermain terus sampai pertandingan-pertandingan selanjutnya ya, karena memang Martin Paes ini benar-benar kita butuhkan di Mister Gawang ya. Itu aja berita aku dari aku guys. Maju terus sepak bola Indonesia. Thank you. Ya, ada 2 komentar tadi ya, 2 video yang mencoba untuk memberikan pertanyaan kepada kita semua. Apakah saat ini kita atau Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI harus segera mendatangkan kiper untuk bisa mendampingi Martin Paes di bawah Mister Gawang. Ada nama yang selama ini santer diberitakan, yaitu terkait dengan sosok Emil Audero. Banyak fans-fans Indonesia yang mereka tidak ingin atau mereka tidak mau kalau Emil Audero itu datang. Nah, saya memang pernah membuat sebuah berita terkait dengan Emil Audero ya. Tapi melihat kondisi seperti saat ini, terus bagaimana dengan rencana besar kita, Timnas Indonesia, rencana besar dari Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir agar Timnas Indonesia bisa bermain di Piala Dunia, rasa-rasanya mungkin inilah momen untuk bisa menaturalisasi Emil Audero untuk menjadi warga negara Indonesia. Tapi
Kalau misalnya Emil Audero tidak mau, tapi setelah timnas sudah lolos baru dia mau, nah itu yang harus menjadi atensi, itu harus menjadi catatan. Jika dia bersikap seperti itu, saya kira tidak perlu diladeni lagi. Komentar teman-teman bagaimana? Apakah masih layak Emil Audero untuk menjadi warga negara Indonesia kalau melihat cederanya Martin Paes begini? Karena menurut teman-teman yang lain katanya kiper-kiper pelapis kita ini kualitasnya belum sama dengan Martin Paes. Tapi saya masih optimis kok. Hernando Ari itu bisa, ya. Hanya kitanya saja yang masih kayak ragu. Tapi saya masih optimis, ya. Sampai hari ini rasa optimisme saya itu masih besar bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia sampai ke ronde ketiga, ya, dan menempati posisi urutan kedua, guys. Goks. Abang-abangan gue ini emang gila, beda sendiri loh dia. DNA Indonesia sekali. Jadi guys ya, si Justin Hubner kan doi kan absen ya untuk pertandingan lawan Bahrain dan juga Cina. Dan dia bikin statement di caption Instagramnya. Ini lo baca sendiri dah. Ini udah ditranslate ya. Kalau versi aslinya yang ini nih. Hai Garuda fans, saya ingin memberitahu bahwa saya tidak ikut pertandingan melawan Bahrain dan Cina karena cedera. Nah, dia ngasih tahu nih, ngasih kejelasan nih boy. Saya mendoakan yang terbaik untuk tim dan saya yakin mereka akan meraih hasil yang bagus. Terima kasih untuk dukungan semuanya. Aura kartu kuning akan segera kembali ke lapangan. Preman. Dari abang-abangan, El Sosmed. Kartu kuning. Gils, gue suka banget sih sama mentalitinya dia ya. Dia nggak pernah takut ngelawan siapapun loh. Gue jadi inget ya waktu lawan Vietnam ya. Dia bilang easy win, easy win. Dimana dulu main-main timnas kita, kalau ketemu Vietnam itu pada tunduk boy. Pada kagak berani ngelawan. Emang kita butuh sekali sosok seorang Hubner ya. Untungnya sekarang udah ada Hilgers. Jadi dengan absennya Hubner, kita sebagai penonton, fans timnas yang waras, berkali-kali gue bilang Bung Toel nggak diajak, kita nggak perlu khawatir boy. Kemungkinan besar 3 back yang dimainkan oleh Sintayong nanti adalah Hilgers, Rido, dan juga Jai. Kemungkinan besar ya. Gue nanti bakal bikin previewnya sebelum match lawan Bahrain dan juga Cina. So, lekas pulih abang-abanganku. El Imut, El Seleb, Bang Aura, Bang Kartu Kuning, Bang Antagonis, apapun lah. Cepat sembuh Hubner. Semoga bisa bergabung kembali dengan timnas kita di bulan November untuk melawan Jepang dan juga Saudi Arabia. Mari kita bersama-sama ke Piala Dunia Hubner. Terima kasih boy, jangan lupa di follow untuk update timnas selanjutnya. Bye. Kacau. Memang Justin Hubner ini, aduh, lucu sekali ya. Saya tertarik dengan kata-kata yang terakhir. Terima kasih untuk dukungan semuanya. Aura kartu kuning akan segera kembali ke lapangan. Baru di bawahnya dia tulis apa teman-teman? Preman. Ya, sampai-sampai ada netizen yang membuat VT ya terkait dengan absennya Justin Hubner ini. Dia mengatakan bahwa kartu kuning tidak akan ada di pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain dan juga Cina. Ya, karena mungkin itu kita melihat bagaimana sosok dari Justin Hubner ini yang sangat keras dengan tekelan-tekelannya ini yang membuat lawan jadi takut ya. Banyak. Kan gue pernah bilang sebelum Erick Thohir dipilih, gue bilang di akun Mamat Keliling mau tanya, kau siapa yang bisa menyelamatkan sepak bola Indonesia? Satu RI1. Kaget dia. Kok bisa RI1? Iya. Karena RI1 itu punya power, punya segalanya. Nggak mungkin RI1 jadi ketua dong. Dia tunjuklah. Ya. Terus ketua apanya? Menteri BUMN. Dan terjadi setahun kemudian. Itu analisis atau info itu? Itu analisis. Oh, belum dapat info. Setahun sebelumnya kok. Ya, kali aja Pak Erik udah niat. Nggak ngaco. Dan gue kan belum kenal Erick Thohir waktu itu. Oh, lu belum kenal? Belum kenal. Jadi benar-benar kejadian kebetulan ya Pak Joko, mungkin Pak Jokowi nonton itu ya akun gue atau Kaisang mungkin iya. Terus ditunjuk ya suruh nonton terus ditunjuk Erick Thohir dan terbukti kan berjalan. Ya, terkait dengan bagaimana ya sekarang kita merasa bahagia ketika menonton timnas Indonesia. Sekarang kita bahkan
tidak kesabaran ya untuk menonton timnas Indonesia. Sampai-sampai saya sendiri ya kemarin saya rela membeli set-top box itu untuk TV digital itu loh ya. Saya rela meminjamkan uang di teman agar bisa beli itu set-top box supaya pasang, karena TV saya belum digital guys ya. Ini tentu semata-mata hanya untuk timnas Indonesia ya. Jadi berbicara soal timnas Indonesia, kita tentu tidak bisa melupakan sosok dari RI 1, Presiden Jokowi, yang berani mengambil keputusan tegas dengan menunjuk langsung Bapak Erick Thohir yang menjabat sebagai Menteri BUMN untuk menjadi Ketua Umum PSSI. Ini sesuatu yang jarang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Karena kita ketahui sendiri bahwa PSSI itu dia itu tersendiri. Pemerintah tidak bisa intervensi. Tapi Pak Jokowi berani melakukan itu ya teman-teman. Itu yang harus kita syukuri. Indonesia beruntung punya Erick Thohir. Ya betul. Sepak bola Indonesia dinilai punya masa depan cerah sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua PSSI. Rekam jejak pria 54 tahun ini sudah nggak perlu diragukan lagi. Erick Thohir pernah menjabat sebagai Presiden Inter Milan pada periode 2013 hingga 2018. Selama memimpin, dirinya sangat dicintai oleh publik Giuseppe Meazza. Pasalnya, Erick Thohir dianggap sebagai penyelamat Nerazzurri yang berada di ambang kebangkrutan. Ketua PSSI ini bahkan disambut hangat saat kembali menyambangi Inter Milan pada 2021 silam. Pengalamannya di dunia sepak bola memberikan harapan cerah untuk timnas Indonesia. Setelah menjadi ketua PSSI, Erick Thohir langsung mengumbar 8 janji manis. Menteri BUMN ini bertekad membuat lingkungan federasi yang punya etos kerja tinggi. Erick Thohir bahkan nekat berjanji akan mewujudkan kompetisi liga domestik yang sehat. Salah satunya dengan memperbaiki kinerja wasit yang selama ini menjadi masalah besar. Selain masalah liga, Erick Thohir juga berjanji membenahi fasilitas latihan skuad Garuda. Alasannya karena timnas Indonesia sering kesulitan mencari arena training center. Kesit Handoyono percaya Erick Thohir punya kapasitas untuk memenuhi janji-janjinya. Pengalaman Pak Erick memimpin BUMN bisa diterapkan untuk membenahi sepak bola Indonesia. Selain itu, Pak Erick juga bukan orang baru di olahraga, karena pernah menjadi Presiden Inter Milan, ujar pengamat sepak bola tanah air ini. Janji-janji manis Erick Thohir mulai terbukti dengan peningkatan prestasi Indonesia. Skuad Garuda mengalami lonjakan dengan tampil hebat di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Di Piala Asia, sukses mencatatkan sejarah dengan lolos yang pertama kali ke babak 16 besar. Sementara di kualifikasi Piala Dunia, Indonesia sukses melaju hingga babak ketiga. Pesatnya prestasi skuad Garuda bersama Erick Thohir juga disanjung tinggi oleh Justinus Laksana. Kita sudah buat bukti menghadapi lawan kuat. Ini perbedaan sepak bola kita sejak di bawah ketua Erick Thohir, di bawah pelatih Shin Tae-yong. Kita benar-benar meroket, ujar Coach Justin. Demi semakin meroket, Erick Thohir terus mendorong pembangunan fasilitas latihan mewah. Bangunan training center skuad Garuda di ibu kota Nusantara diprediksi rampung pada Oktober nanti. Janji manis Erick Thohir untuk memperbaiki kompetisi domestik juga sudah mulai terlihat. Salah satunya dengan jadwal Liga 1 yang sudah selaras dengan agenda kalender FIFA. Sedangkan untuk keuangan, PSSI mengalami peningkatan finansial bersama Erick Thohir. Pihak federasi disebut mendapatkan dana hibah sekitar 85 miliar rupiah dari FIFA. PSSI juga berhasil mengikat kerjasama fantastis dengan Bank Mandiri sebagai partner skuad Garuda. Kucuran dana sebesar 80 miliar rupiah berhasil diraup oleh pihak federasi. Ya, itulah sosok Erick Thohir, ya, Ketua Umum PSSI kita yang sangat paham dan mengerti tentang sepak bola. Sehingga sekarang kita boleh menikmati betapa enaknya nonton timnas Indonesia bermain. Ya, komentar teman-teman terkait dengan absennya Martin Paes seperti apa? Kemudian bagaimana sosok Erick Thohir di mata teman-teman? Silahkan komentar ya guys.